Mana? Fa innamal yusri yusra. Masya Allah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Saya bilangnya bukan masalah, bukan musibah, tapi persoalan hidup. Karena setiap ada persoalan pasti ada jawabannya pasti. Setiap dibalik persoalan pasti ada jawabannya selalu. Kayak ujian aja, nggak mungkin guru atau dosen itu cuma ngasih soal dong, tapi tidak ngasih jawabannya, kan tidak mungkin. Pasti juga kita dinilai sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ngukur sesuai dengan gimana caranya kita itu mampu atau enggak gitu. Diuji sesuai dengan kadar kemampuan kita. Masya Allah. Jadi nggak bakal nguji kecuali kitanya mampu gitu ya? Nggak bakalan nggak kok. bakal, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah, sahabat, yuk support dakwah ngaji cerdas. Sahabat ngaji cerdas, ini adalah Walid Parfum varian Madinah non alkohol. Salah satu produk yang kami jual di ngaji cerdas. Wanginya khas Madinah dan ini cocok sekali dipakai untuk sholat dan keseharian. Dan wanginya tahan 8 jam di kulit dan 2 hari di pakaian. Dan tersedia juga parfum untuk ummahat dan anak-anak khusus di rumah. Dan insya Allah hasil penjualan dari Walid Parfum ini dari produsennya itu diperuntukkan 100% untuk wakaf pendidikan. Jadi sahabat ngaji cerdas selain mendapatkan wanginya, sahabat ngaji cerdas juga mendapatkan pahala jariah dari membeli produk Walid Parfum ini. Nah, selain Walid Parfum ini juga sahabat ngaji cerdas, kami juga menjual beberapa produk yang sudah kami sediakan di link tersebut. Nanti tinggal diklik saja, ada beberapa produk seperti kurma, kemudian ada madu juga dan yang lain-lain. Nah, support dakwah ngaji cerdas dengan membeli produk-produk dari ngaji cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453 tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan yang sangat Allah mudahkan ini, Masya Allah, kami dan tim Ngaji Cerdas alhamdulillah berjumpa kembali dengan narasumber kita yang tentunya beliau adalah seorang mualaf, Masya Allah. Dan mualaf kali ini, Masya Allah, dia ini sudah 5 tahun ya menjadi seorang mualaf ya, Masya Allah. Dan beliau adalah Mas Mario. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam Bang Adam Fatih. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya, Masya Allah. Gimana aktivitas lancar? Sehari-hari gitu? Alhamdulillah Lancar ya semuanya, Masya Allah ya. Tadi jam berapa nyampe sini? Tadi nyampe sini jam 11.40. Masya Allah. Jadi mohon maaf ya menunggu ya. Dan qadar Allah, alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, kami sekarang berada di tempatnya Bang Andre, Masya Allah, mualaf Prince channel YouTube-nya dan yang sering aktif dakwah di media sosial YouTube tentunya. Dan ini di Jalan Jatiwaringin. Nanti silakan bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin mampir di daerah Bekasi ya, Masya Allah, boleh silakan mampir ke kafenya Bang Andre. Insya Allah nanti ketemu langsung sama Bang Andre. Nah, Mas Mario juga tadi udah hubungan sama Bang Andre ya. Dan alhamdulillah kami juga dapat rekomendasi Mas Mario ini dari Bang Andre nih, Masya Allah ya. Nanti kita akan ngobrol bagaimana kisah hijrahnya yang dulu agamanya apa kalau betul? Katolik ya, baik. Nanti kan kita tanya-tanya bagaimana. Tapi sebelum ke Mas Mario, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sehingga dan teman-teman juga bisa aktifkan notifikasinya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas, insya Allah. Baik, Mas Mario, Masya Allah. Mas Mario ini punya nama Islam nggak selain Mario ini? Sama nama Chinese saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aryo Rajasa, nama Chinese saya Wang Chinfung. Saya
marganya Wang. Dan saya punya nama Islam Abdullah Hasan. Oh, Abdullah Hasan, Masya Allah. Berarti saya manggilnya Hasan aja nih, kayaknya bagus nih. Apa aja boleh. Boleh aja ya? Yang penting bisa masuk, yang penting. Masya Allah. Dari apa namanya? Namanya Abdul Hasan ya. Masya Allah, bagus banget namanya nih, Mas Hasan gitu ya. Keturunan Chinese. Nah, berapa bersaudara dari berapa bersaudara dari keluarga? 4 bersaudara, saya anak kedua. Anak kedua. Bapak dan ayah juga keturunan Chinese sama? Chinese semua. Semuanya? Saya aslinya Cina Jawa Timur, papa orang Banyuwangi, mama lahir di Jember, Jawa Timur. Dan saya generasi kelima yang ada di Indonesia. Generasi apa? Generasi kelima dari mamahnya saya. Masya Allah. Mama saya punya nenek di atasnya lagi. Udah 5 generasi di sini. Hidup di Indonesia ini. Oke. Jadi marganya Wang berarti ya? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau marga saya adalah Li gitu kan, kalau kata ibu saya, nah antum marganya Wang ya. Kalau itu bersaudara nggak antara Li sama Wang? Bisa, iya, tergantung. Kayaknya bersaudara kayaknya. Bersaudara ya. Berarti kita saudara nih, walaupun beda. Masya Allah. Kristen Katolik. Nah, bisa dibilang sering ngikutin pengajaran nggak pada saat itu? Seberapa mungkin aktifnya di agama dulu? Dulu saya pernah ikut waktu dulu Katolik, waktu dulu gereja saya dekat rumah. Saya tinggal di Kelapa Gading. Gereja saya dekat rumah waktu dulu. Bersebelahan sama Masjid Nurul Bahri. Dulu, sekarang namanya Masjid Nurul Bahri. Waktu dulu saya gereja di situ. Waktu dulu sering ikut-ikut kemana-mana. Saya latar belakangnya memang Katolik waktu dulu, karena saya dari TK sekolah Katolik. SD saya masuk sekolah Protestan di Penabur. SMP saya dan SMA sekolah Katolik lagi. Akhirnya. Dan saya sekolah Katolik. Awal mulanya saya masuk agama Islam. Dulu saya nggak terlalu dekat sama orang Islam, tapi ada pembantu di rumah omahnya saya waktu dulu, dia beragama Islamnya sangat kuat, dan waktu dulu saya tanya-tanya sedikit tentang agama Islam. Dan saya punya orang teman tukang pijat, temannya oma saya agama Islam, orang Chinese juga, dan saya sering ngobrol-ngobrol. Waktu itu belum begitu nyambung, waktu dulu belum begitu nggak ngeh lah istilahnya tentang agama Islam lah, belum begitu serak di hati lah waktu dulu. Terus habis itu saya baca Bible-nya saya ketika itu. Dulu saya latar belakangnya masih Katolik dulu pemabok dulu, dan saya penjudi juga. Ada judi, pemabok, dan saya perokok juga dulu. Nah, sekarang udah berhenti gitu? Udah berhenti semua. Karena itu maksiat, karena bagi saya. Masya Allah. Dan agama Islam apalagi. Dan di Bible ditulis Yesus itu dia bukan Tuhan, dia Nabi, dia bukan Tuhan. Yesus itu menyarankan untuk menyuruh saya untuk beriman kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tertuang semua di Bible, tertulis. Saya baca Bible, dan di dalam Bible itu memang seperti itu. Yesus itu dia bukan Tuhan, dia Nabi. Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala kok. Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya masuk agama Islam. Setelah begitu saya syahadat tanggal 26 Oktober 2016. Di mana tuh syahadatnya? Di Islamic Center Koja. Oke. Berarti pada saat itu Mas Hasan ini aktif ya, maksudnya di gereja gitu ya? Tadi dulu lumayan ya. Oke. Sering ikut khotbah pendeta-pendeta lah, pastor-pastor dulu. Iya. Oke. Tadi sempat sebut bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu bukan Tuhan gitu kan ya. Nah, itu maksudnya pas di mana menemunya, di ayat berapa, mungkin tahu nggak kira-kira? Udah agak lupa, tapi pokoknya di Bible banyak sekali, nggak bisa disebutkan satu persatu. Dan di Perjanjian Baru itu, di kitab Imamat dan di Keluaran itu ada 10 perintah Allah, dan janganlah kamu membuat patung. Dan disebut ada ayat-ayatnya 10 perintah Allah.
Ada semua di situ. Di imamat juga ada, jangan kamu makan babi dan berkubelah dan lain sebagainya. Tidak boleh itu. Jadi dari ayat itu Mas Hasan ini jadi penasaran gitu. Sebetulnya sempat gak mikir sebelum masuk Islam, sempat gak mikir kayak Islam itu kayak seperti apa pandangan Mas Hasan ketika sebelum memeluk agama Islam nih, sebelum syahadat gitu ya. Punya pandangan apa terhadap agama Islam, tanda kutip? Nih, dulu jujur aja, kalau dulu sebenarnya saya netral nih. Tapi orang tua saya, nenek nih ya, oma dan papa saya, waktu dulu menganggap bahwa Islam itu keras, radikal, teroris. Teroris, tukang ngebom orang, tukang nyuri orang, tukang bunuh orang. Teroris waktu dulu. Saya di pikiran begitu, waktu dulu dikasih pikiran pandangan seperti itu. Apalagi oma saya, oma angkat dari mama, itu luar biasa memframing Islam. Dia bilang katanya orang pribumi yang agama Islam ya, maksudnya ya. Semua agama lah pokoknya lah, tapi terutama yang Islam lah. Dia bilang katanya jahat, katanya orang Islam itu katanya miskin dan malas. Orang Islam itu. Saya kosek, saya mualaf ini. Saya datangin ke Masjid Al-Musyawarah dekat Mall Kelapa Gading. Kaya-kaya orang pribumi agama Islam. Banyak yang sudah haji. Bahkan haji terbesar itu dari Indonesia. Haji terbanyak di dunia. Orang umroh terbanyak di dunia, orang haji terbanyak di dunia. Kalau miskin mana bisa mereka umroh dan haji. Masya Allah, jadi terbantahkan ya? Iya, terbantahkan dengan berarti sendirinya. itu apa namanya, Mas Mario punya pandangan seperti itu dulu? Apa didoktrin oleh ayah dan ibu bahwa Islam itu begini-begini dan seterusnya gitu? Oke. Nah, sampai ke apa namanya Mas Mario, dari mana mungkin penasaran terhadap Islam? Dari awalnya tuh seperti apa gitu? Awal-awalnya pengen kenal Islam gitu? Aku dulu baca Bible saya, dari situlah Bible. Saya banding-bandingin, saya bukan bandingin apa ya namanya, mencari tahu Al-Quran itu seperti apa. Saya beli waktu dulu. Oh, beli Al-Quran? Sempat beli Al-Quran waktu itu, aku belum Islam. Suka baca-baca buku-buku Islam, terutama tentang neraka dan lain sebagainya. Paling deh saya takut deh masuk neraka. Akhirnya terus ya saya baca, berjalan waktu ya saya syahadat, masuk Islam. Oke. Karena udah baca buku-buku Islam gitu ya, udah beli Al-Quran. Baca surat apa pada saat ketika ngeliat Al-Quran? Belum baca surat waktu dulu, hadis waktu dulu. Aku baca tentang neraka deh pokoknya deh. Oh, tentang neraka. Tentang neraka yang sangat mengerikan waktu dulu. Saya nggak pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Saya benar-benar dari Bible saya ada di situ. Yesus itu dia bukan Tuhan. Oke. Tapi kan Nabi dan Nabi Musa juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua Nabi dan Rasul agamanya Islam. Oke. Tapi kan di dalam, dulu saya juga kan Kristen ya, pernah mengalami juga ya. Di sana kan jarang sekali membahas tentang neraka ya, di dalam agama Kristen. Bukan jarang, hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Oh iya gitu ya. Tidak ada, hampir tidak ada. Sedikit sekali. Tapi nggak pernah diceritain tentang neraka di dalam pas agama Kristen itu? Karena memang nggak diceritain tentang azab kubur, nikmat kubur, nggak ada. Nggak ada, boleh baca Bible. Makanya. Masya Allah. Oke, nah bisanya perjalanan awalnya ketika pengen syahadat itu gimana? Sampai ke masjid tadi disebutkan masjid apa syahadatnya? Islamic Center itu. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ke masjid Islamic Center, terus kemudian Mas Hasan ini bersyahadat gitu? Saya orangnya karena cowok nih, saya tidak teliti. Waktu dulu saya sering jajan di Mall Kelapa Gading waktu dulu. Nongkrong di situ zaman-zaman saya SMA dulu. Saya kuliah nggak tahu di situ ada masjid, ternyata saya cari, ada orang rekomendasiin. Waktu dulu saya naik angkot kemana-mana, naik mobil yang 3/4 elf kemana-mana lah, pokoknya lah, ke Bekasi kemana-mana. Waktu dulu minta bimbingan sama pafunya saya, udah haji pafu saya, keluarga saya. Oh, ada juga keluarga yang udah Islam gitu maksudnya? Banyak, lumayan banyak. Lumayan banyak, bahkan beberapa ada yang haji, sebagian lagi ada yang haji, sudah haji keluarganya. Sudah haji waktu dulu, jujur waktu dulu. Akhirnya disaranin sama orang penduduk sana, kamu ke Islamic Center yang di Koja. Akhirnya saya syahadat di situ, ketemu 2 kali, bahkan satu dibimbing sama orang Cirebon,
waktu dulu. Akhirnya karena waktu dulu ustadznya libur, akhirnya terus ada lagi satu baik banget orang Malang, namanya Ustadz Sumartono Arifin Muhammad. Ada bener kan, orangnya masih ada. Akhirnya syahadat di masjid. Syahadat di masjid itu. Masjid itu, Masya Allah. Tanggal 26 Oktober 2016. Masya Allah. Langsung masuk Islam. Oke. Gimana perasaannya pas syahadat? Oh, nangis. Seneng. Nangis pertama-tama, terharu. Terharu tapi bukan karena sedih loh, terharu. Saya nangis. Benar. Oke. Berarti bisa saya simpulkan mungkin Mas Mario ini masuk ke dalam agama Islam karena mungkin di agama yang dulu banyak perintah-perintah yang justru dijalankan oleh orang Islam gitu ya. Iya. Sehingga Mas Mario daripada nanggung gitu ya, daripada nggak dijalani, mending dijalani di dalam agama Islam seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Akhirnya Mas Mario memutus untuk syahadat gitu kan ya. Dan mungkin juga bisa dibilang nggak masuk akal juga mungkin ya agama yang Mas Mario anut pada saat itu ya. Iya, benar. Silakan cek aja di Bible. Oke. Periksa aja di Bible. Tapi kan mohon maaf nih Mas. Saya sampai sekarang juga masih baca juga Bible-nya buat mendakwain orang-orang. Oke. Agama Kristen sana khususnya. Dan saya ngerti betul, nggak harus kok jadi pendeta atau jadi pastor kok. Cukup kok kalian baca dengan akal sehat kok. Bisa kok, insya Allah dapat masuk agama Islam asalkan dengan hati yang bersih. Oke. Tapi kan kalau di agama Kristen ya, mohon maaf nih ya, mereka kan jelas Tuhannya kelihatan gitu. Dalam Islam gimana nih? Kan Mas Mario sudah masuk Islam nih, ada nggak berpikiran tentang bahwa Islam tuh kayak nggak masuk akal gitu? Dan juga mungkin buat kita juga nih biar semangat gitu bahwa Islam tuh benar-benar masuk akal loh. Nah, Mas Mario gimana tanggapannya? Sangat masuk akal dong. Justru Tuhan itu memang nggak kelihatan dan buat apa menampakkan dirinya? Loh, justru kalau Tuhan bisa kelihatan, nanti semua orang nanti enak dong. Tinggal minta sama dia apa segala macam. Justru itu Tuhan itu tidak kelihatan kalau bagi saya, karena segala sesuatu yang tidak kelihatan itu lebih hebat. Coba sekarang orang-orang ibarat begini analoginya, orang di jalan raya aja deh sekarang deh, polisi sekarang udah pakai tilang elektronik sekarang. Kalau polisinya kelihatan, kita masih bisa melanggar dan lain sebagainya. Itu dia, kita masih bisa melanggar, kita nggak takut. Kadang nggak ditilang dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak kelihatan, kan tinggal rekam, canggih, lebih canggih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru segala sesuatu yang tidak kelihatan itulah lebih hebat. Masya Allah. Iya, yang bener ya. Loh. Iya bener. Justru kan kamera lebih canggih dari kamera CCTV. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sangat luar biasa ya John. Baik, Mas Mario. Ya ini mungkin bisa menjadi semangat ya buat kita semua ya Mas Hasan ya. Insya Allah. Biar kita kuat imannya dari Mas Mario nih. Tanggapannya bagaimana? Katanya orang Muslim itu Tuhan yang nggak masuk akal, dan ini udah dijabarkan oleh Mas Hasan sendiri nih, seorang mu'alaf ya, yang sudah mu'alaf berapa tahun? 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun sekarang ya? Tahun ke-6. Masya Nanti Allah. 26 Oktober 2022. Ya, insya Allah sampai mati ya, insya Allah sampai meninggalnya, insya Allah. sampai Islam ya, insya Allah ya. Oke Mas Aku Mario. kepingin haji dan umrah dan haji. Amin, insya Allah. Amin. Main haji dan umroh ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya segala permohonan Mas Hasan ya, apalagi Mas Hasan ini seorang mu'alaf gitu kan ya, pasti Allah dengar insya Allah gitu ya. Mau pergi ke haji, mau umroh, mau ke Turki, insya Allah kabulin. Jangan lupa ajak kita juga. Baik. Kalau ada rezeki. Amin insya Allah. Baik, Mas Mario. Nah, ketika sudah syahadat, tentunya kan pasti Mas Mario pulang nih ke rumah, ya kan? Udah langsung bilang ke orang tua atau orang tua tahu sendiri? Begini, pertama aku ngumpat-ngumpat dulu, ngumpat-ngumpat pertama-tama sampai akhirnya waktu dulu aku kuliah, ceritanya 2,5 bulan waktu dulu orang tua saya, waktu dulu orang tua saya ini tahu saya mau ke Jepang waktu dulu. Ini Desember 2016 ini terakhir udah mau berangkat ke Jepang nih, mau naik pesawat. Orang tua saya di bandara tahu saya bawa Al-Quran. Orang tua saya
kamu bawa Al-Quran, emang kamu udah Islam? Terus saya marah waktu dulu. Saya awal-awal banget masuk Islam waktu dulu. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya udah masuk Islam, Pak. Apa kenapa mau membenci Islam? Kamu nanti dicuci loh otak kamu loh, teroris loh, ISIS loh, nanti kamu nanti dicuci loh otak kamu loh kalau kamu masuk Islam. Saya bilang enggak dicuci, Pak, otak saya, Pak, ini Islam enggak yang benar begini begitu. Terus berjalannya waktu, akhirnya terus waktu dulu akhirnya terus aku udah kasih tau papa, lama-lama cerita ke mama, ke dan lain sebagainya. Keluarga saya sekarang udah pada tahu semua. Dan saya waktu itu Pak, orang tua saya mau berangkat ke Australia untuk nikahan asingnya saya, jadi bibi saya. Sama paman saya istri yang kedua jadinya di Australia. Waktu dulu sekalian pergi, tahu orang tua saya bawa Al-Quran, saya bawa Al-Quran. Akhirnya terus ketahuan, aku bilang ke mama, aku udah masuk agama Islam. Mama sangat setuju, papa doang Gimana papa? agak nggak setuju, agak takut. Sekarang tapi alhamdulillah udah bisa nerima dikit-dikit. Dikit-dikit sudah. Kalau itu pilihan kamu ya udah, tapi kamu jangan sampai radikal ya. Kamu jangan sampai jadi teroris ya. Kalau masuk Islam ya Pak, nggak bakalan apa, insya Allah lah. Berarti awalnya aja ya. Awalnya mereka mungkin shock gitu ya. Lagi Masya Allah ya. Memang kalau perjuangan mualaf ini, kalau baru-baru mualaf memang yang saya ketahui, bahkan saya ngerasakan juga, pasti semangatnya tuh menggebu-gebu ya untuk mencintai Al-Quran atau mencintai Islam seperti itu. Iya. Sampai Masya Allah, mungkin mudah-mudahan pas antum bawa Al-Quran ke pesawat itu bisa menjadi informasi awal dari hidayah dari Allah untuk orang tua antum gitu ya. Jadi penasaran gitu, mudah-mudahan orang tua terhadap Al-Quran sehingga dapat hidayah insya Allah. Masya Allah. Seneng nggak kalau misalnya seandainya orang tua masuk Islam? Malah kepingin, bukan senang lagi, kepinginnya Seneng begitu. ya? Tapi kalau Allah belum kasih ya mau ngomong apa? Kalau Allah belum kasih. Tapi sering doain Nabi tapi. Muhammad itu Nabi dan Rasul yang paling hebat. Saking hebatnya, beliau bisa mengislamkan orang lain. Apa pamannya Abu Thalib itu bisa masuk? Husain Abu Thalib kan enggak masuk. Buktinya sampai meninggal. Orang dia pilihannya dia sendiri kok, yang tidak masuk agama Islam. Penyakit hati ada di dalam diri dia sendiri, penyakit hati. Loh, itu kan tergantung pilihan dia. Pilihan orang itu mau masuk atau enggak masuknya. Oke. Ya, tapi sering didoain orang tua ya. Semoga dapat hidayah. Berdoain Ya. selalu. Selalu ya, setiap sholat didoain. Setelah sholat. Setiap sholat didoain, semoga dapat hidayah. Ya, doain juga orang tua saya supaya dapat hidayah juga. Iyalah. Insya Allah ya. Amin. Pasti. Masya Allah. Terima kasih sudah doanya ya. Baik, Mas Hasan. Nah, sekarang ketika kan tadi udah ketemu keluarga nih, udah masuk Islam, terus ketemu keluarga. Otomatis kan kalau sudah masuk Islam pasti kan menjalani ibadah. Ya, seperti sholat, kemudian puasa seperti itu ya. Kemudian zakat dan seterusnya. Nah, awal-awal ketika menjalankan ibadah dalam Islam bagaimana nih kisah-kisahnya awal-awalnya? Berat, jujur. Aku katakan berat. Saya katakan berat. Waktu dulu saya ibadah itu 2017 kan pertama saya sholat dulu waktu itu masih ikut-ikutan, nggak langsung sholat. Waktu dulu aku masih belajar terus ikut-ikutan. Sampai akhirnya puncak-puncaknya saya berantem sama adik saya yang cowok. Saya pindah ke Serang waktu itu, ke Banten, kemana-mana. Ke Banten waktu itu saya pindah, jujur aja. Saya waktu dulu saya ngeliatin orang sholat ke masjid apa segala macam, dulu saya masih ikut-ikutan awal-awal. Hingga akhirnya dulu puasa waktu masih pertama sekali dulu setengah hari dulu. Oh, setengah hari. Pertama setengah hari tahun 2017 itu Ramadan pertama saya ikut. Terus akhirnya saya belajar terus, berjalan waktu lama kelamaan udah semuanya bisa. Akhirnya saya ngejalanin, lepas akhirnya. Belajar ya. Dengan begitu aja, bahkan sekarang semakin hari semakin tenang dengan sholat. Saya nggak ada pikiran apa-apa, nggak terlalu banyak mikir. Udah biasa dicela orang dan lain sebagainya, biarin, nggak terlalu dipikirin. Dicelanya bagaimana yang antum ingat? Banyak sekali. Pokoknya udah dari dulu waktu saya SD, jujur aja saya dicela lah. Macem-macem, banyak sekali dibully. Bahkan saya baru punya teman itu SMP, waktu dulu teman baik sama saya, sebagian lagi nyala. SMA baru benar-benar dapat teman yang baik. Kuliah semakin baik saya, semakin kesini. Masya Allah. Dapat orang Islam semua teman-temannya, 90% kampusnya saya asmi Islam.
Berarti orang Islam baik-baik gitu ya? Baik-baik apalagi. Masya Allah. Nggak seperti apa yang di framing kok sama media massa kok Islam itu teroris. Orang Islam tukang begal orang, tukang bunuh orang, enggak kok. Buktinya masih hidup ya, Mas Hasan ya, Masya Allah. Dilindungin, saya etnis Dilindungin. Tionghoa. Kalau saya memang orang Islam itu memang jahat, saya etnisnya tinggal bunuh aja kok, apa susahnya? Saya minoritas. Masya Allah. Ya betul, Masya Allah. Ya, jadi ini suatu bukti ya untuk kita semua bahwa ya benar Islam itu anti terhadap kekerasan seperti itu ya, anti juga terhadap pembunuhan ya. Ada beberapa aturan yang Allah turunkan, tapi juga ada aturan lain seperti itu ya. Kalau misalnya kisos itu ada aturannya juga seperti itu. Ya baik. Dan ini buktinya bahwa kalau misalnya Islam itu enggak seperti apa yang orang-orang pikirkan gitu ya. Islam enggak keras, Islam enggak radikal dan seterusnya. Buktinya Mas Hasan ini atau Mas Mario ini nyaman terhadap Islam ya, apalagi lingkungannya ya, Masya Allah ya. Iya, udah lumayan banyak yang agama Islam, udah lumayan. Masya Allah ya. Lumayan banyak. Baik, oke. Berarti pas ketika ibadah itu ngerasa tenang ya? Sangat tenang. Pak, tapi beda nggak pas ketika Mas ibadah pada agama sebelumnya? Nggak tenang. Gimana? Nggak tenang, gelisah terus, punya uang berapapun. Kan saya udah bilang, seperti yang dibilang di awal, bahwa saya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Oh iya. Saya minum alkohol, Subhanallah. makan babi dan lain sebagainya. Apakah itu bisa tenang? Tidak. Buktinya saya nggak tenang, nggak pernah tenang. Rokok akhirnya lari kemana-mana, buang-buang duit. Akhirnya saya jalan-jalan jujur, udah kenal sama orang sana sini saya, baik luar kota maupun ke luar negeri. Saya udah sampai 7 negara, 7 negara saya kemana-mana. Saya di Indonesia udah sebagian provinsi, udah 11 provinsi dan 7 negara saya. Alhamdulillah Allah kasih jalan, uang ada terus, walaupun cuma sedikit. Yang penting berkah. Yang penting saya cari keberkahan, bukan cari banyak. Artinya beda ya ketika sudah masuk Islam sama sebelumnya. Sangat jauh. Sangat menenangkan untuk memanajemen uang seperti itu ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Dan hasilnya berkah gitu ya. Berkah banget. Masya Allah. Baik. Nah, sempat gak pas ketika sudah masuk Islam nih, ada ajak-ajakan dari orang-orang luar gitu, seperti misalnya keluarga atau teman gitu, untuk mengajak kembali kepada agama sebelumnya gitu? Sempat ada waktu dulu teman SMA, alumni SMA, tapi akhirnya menghargai, menghormati. Baik. Gimana awalnya gimana? Mau diajak lagi masuk ke Kristen lagi. Waktu dulu mau diajak, sempat bahkan mau diajak ngerokok sama mabuk-mabuk lagi. Cuman saya nggak mau. Saya tidak mau. Tidak mau saya. Saya udah Islam. Dan orang mereka untungnya menghargai kok mereka. Baik kok. Cuman butuh proses lah, tidak gampang begitulah. Masya Allah, artinya memang banyak sekali, memang ada juga yang nggak suka ya gitu ya, teman-teman juga ya. Ada gitu tapi lumayan banyak juga yang nggak suka. Wajar lah, orang tidak suka karena dunia ini memang seperti ini. Dunia ini memang ada baik dan ada tidak baik. Dunia ini. Masya Allah ya. Dunia ini tempat menanam dan akhirat tempat menuai kita kembali. Masya Allah. Oke. Ya luar biasa bisa. Nah, yang membuat makin bertahan terhadap ujian nih, kan banyak ujian masuk nih ke Mas Mario atau Mas Hasan nih, dari kemudian celaan, kemudian banyak juga yang mau ngajak juga gitu ya. Nah, yang bikin kuat itu apa? Ada nggak misalnya kayak? Aku punya prinsip karena saya punya prinsip hidup yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya ikuti. Ajaran Allah Subhanahu Wa Taala punya mau, dan kalau kita ngikuti Allah juga pasti Allah pasti ikuti kita. Masya Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat sama kita gitu ya? Iya. Masya Allah. Kalau kita lupakan Allah ya jangan salahin kalau Allah juga lupakan kita. Masya Allah ya. Jadi seperti dalil yang di dalam Al-Quran ada ayatnya ini Mas Hasan, fadhkuruni adzkurukum, ya kan? Washkuruli wala takfurun. Jadi kata Allah, kamu ingat saya ingat kamu gitu. Itu Masya Allah. Itu prinsip yang dipegang Mas Hasan. Iya. Sampai sekarang. Masya Allah. Kalau sekarang saya yakin ada lagi. Ayat yang paling suka Al-Nasr. Gimana? Fa inamal yusra Masya Allah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Saya bilangnya bukan masalah, bukan musibah, tapi persoalan hidup. Karena setiap ada persoalan pasti ada jawabannya pasti. Setiap dibalik persoalan pasti ada jawabannya selalu. Kayak ujian aja, nggak mungkin
guru atau dosen itu cuma ngasih soal dong tapi tidak ngasih jawabannya kan tidak mungkin. Pasti juga kita dinilai sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengukur sesuai dengan gimana caranya kita itu mampu atau enggak gitu. Diuji sesuai dengan kadar kemampuan kita. Masya Allah, jadi nggak bakal nguji kecuali kitanya mampu gitu ya? Nggak bakalan Nggak kok. bakal, iya Masya Allah ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Saya sampai merinding nih Mas Hasan nih denger apa tadi yang antum ucapkan. Masya Allah. Nggak usah merinding, bukan nonton film horor ini. Masya Allah. Tenang aja. Ayatnya saya ingat banget, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Masya Allah ya. Di balik Allah nggak mungkin menitipkan ujian kepada manusia kecuali manusia itu sanggup untuk menjalankannya. Masya Allah. Nah, sekarang gini Mas Mario, ketika sudah masuk Islam, belajarnya sama siapa nih? Sama ustadz siapa? Kemudian dari mana? Ada nggak buku-buku yang Mas Mario baca gitu sehingga dapat referensi? Lumayan banyak. Oke, Dulu silakan. saya waktu belajar orang tua saya dulu nggak kasih izin, marah dulu, sangat marah jujur aja. Saya mau belajar ngaji. Kamu kalau udah bisa ngaji, kalau lu udah bisa sholat ya udah kamu sholat aja takjid. Tapi kamu jangan belajar ngaji dong, nanti saya bayar lagi mahal. Orang tua saya nggak mau keluar duit, jujur aja. Dulu waktu dulu belajar ngaji, orang tua saya kasih keluar duit waktu dulu bayar. Mama sama papa sama mama saya bayar, jujur aja. Tambahan lagi, kakak dan adik saya udah bisa menerima semua keislamannya saya, kakak dan adik saya. Bahkan beberapa sudah mau ikut ke masjid, padahal mereka belum Islam. Oh Masya Allah, udah ikut ke masjid? Udah pernah ikut ke masjid. Sudah pernah semuanya, kakak saya, adik saya yang cowok. Bahkan sudah ada yang hafal Al-Fatihah bahkan. Masya Allah. Beneran. Dan waktu dulu ketika saya ke masjid ini, waktu dulu ketika saya belajar ngaji, waktu dulu orang tua saya yang bayarin semuanya. Akhirnya mau bayar. Padahal sebelumnya nggak mau. Aku dulu belajar ngaji, namanya Ustadz Solihun Alken. Namanya. Dia orang Cirebon, orang Jawa. Islamnya benar-benar kuat, orang pesantrenan. Akhirnya waktu dulu saya dipanggilin juga sama polisi, gagal. Dulu saya suka majang foto di Facebook, ngasih identitas saya, paspor, KTP dan lain sebagainya, KTP dan paspor lain-lain lah pokoknya. Terus habis itu ketahuan sama polisi, akhirnya tuh saya ditegur, kamu jangan suka iniin identitas kamu, nanti kalau disalahgunakan gimana? Terus akhirnya dipanggilin guru ngaji, karena takutnya saya terjerumus ke radikal. Akhirnya dipanggilin guru ngaji. Waktu dulu namanya Ustadz Solihun Alken namanya. Akhirnya belajar di sana ya? Akhirnya tuh sekarang udah nggak belajar karena corona. Ustadz Solihun Alkennya dan keluar soalnya mau S2, kuliah lagi di Tangerang. Tapi senang gitu belajar Sangat Islam. seneng. Senang ya? Nggak ada yang sulit kan? Gampang semua ya? Nggak semuanya gampang juga, tapi belajar dikit-dikit. Saya pernah belajar ngaji juga dulu sebelum Ustadz Solihun Alken, pernah belajar ngaji sama Ustadz Arifin Sumartono Muhammad. Orangnya ikhlas banget ngajarin orang, nggak mau dibayar. Masya Allah. Kaya orangnya, lumayan kaya. Oke. Artinya, Boleh di cross check. Oke. Artinya masih belajar, tapi sampai sekarang masih belajar kan ya? Masih. Untuk apa namanya fikih-fikihnya gitu ya? Kemudian Mungkin dikit wiki-wiki, tapi nggak hafal banget. Ikro ya gitu ya masih. Aku paling masih iko. Semoga Allah mudahkan ya sampai nanti insya Allah hafal 30 juz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insya Allah, Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Nah, kan kemarin sempat cerita sama saya nih. Katanya pas ketika sudah masuk Islam ketemu beberapa orang-orang yang yang Mas Hasan senang gitu, seperti siapa Ustadz Kenama gitu ya. Nah, perasaannya gimana ketemu orang-orang yang Mas Hasan suka nih? Dulu awal-awal sekali saya pertama banget masih kagok jujur. Saya dulu awal-awal sekali. Saya pertama diwawancarain sama Edi Pragitno waktu dulu. Kenal dari nonton di Facebook, dari nonton di YouTube, sama lihat di Facebook beberapa kenal, akhirnya terus dapet kristolog. Banyak sekali ada Jonathan Nandar dan lain sebagainya. Aku udah masuk YouTube dan saya bagiin ke orang-orang tua saya dan lain sebagainya. Hasilnya orang tua saya bilang saya katanya menghina agama Kristen katanya. Saya katanya radikal, katanya menghina agama Kristen. Kamu beragama jangan radikal dong. Kamu jangan hina agama Kristen dong.
Kalau kamu udah Islam ya Islam aja, tapi kamu jangan singgung-singgung agama Kristen. Saya nggak menyinggung, itu memang kenyataan dan ini kesaksian iman saya. Artinya senang ya? Sangat Saya senang. senang ya untuk apa Walaupun banyak ujian, Iya, biarlah. Masya Allah. Nanti dengan berjalannya waktu orang tahu sendiri kok. Nanti juga di akhirat Allah tahu sendiri kok, nanti Allah nanti akan buka semuanya kok di akhirat. Biarin saja. Masya Allah ya. Dunia sementara kok, akhirat abadi selamanya. Masya Allah. Masya Allah. Artinya Mas Mario sekarang lebih nyaman ya untuk expose di YouTube gitu ya, supaya apa menjadi juga mungkin asbab hidayah bagi orang-orang yang belum mengenal Islam gitu ya, dari Mas Mario sendiri ya. Oke. Kemarin sempat ketemu ngobrol sama Ustadz kayak nama gitu katanya, bener? Beneran. Bener semuanya ya, beberapa Beneran. pendakwah yang lainnya gitu ya. Iya. Seneng nggak? Seneng. Insyaallah ya. Tapi sekarang Ustadz Kahim namanya sayang tidak ada nomor HP-nya ganti karena takut diancam. Oke. Ustadz Kahim nama paling berat ujiannya tuh. Luar biasa. Sering dengerin juga. Sering dengerin. Wah, pintar banget. Kuliah di Belanda dan lain-lain sebagainya, Baik. katanya kuliah di Palestina, kuliah di Belanda. Hebat itu berarti. Baik. Langsung profesor. Mas Hasan. Dan lain sebagainya. Oke. Mas Hasan, kalau seandainya ada pesan-pesan nih untuk seorang yang masih penasaran dalam Islam seperti Mas Hasan dulu, kira-kira mau pesan-pesan apa untuk orang-orang di luar sana yang masih mencari-cari kebenaran Islam seperti itu? Silakan. Pesannya kalau kalian masih meragukan, kalau kalian sudah meragukan agama kalian yang lama, coba pelajarilah Al-Quran, coba pelajari Al-Quran, rasakan dan bedakan sama kitab sucinya kalian, coba, karena sesuatu ajaran agama itu, kebaikan dari suatu agama itu ada di dalam kitab sucinya masing-masing. Jadinya kebenaran itu ada di dalam kitab sucinya masing-masing. Cobalah usahakan belajar Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Arabnya, baca bahasa Indonesia di terjemahannya, atau bahasa Inggris atau apalah bahasa asing yang kalian bisa lah. Manfaatkan itu sebisa mungkin. Sekarang banyak kok aplikasi, ada Muslim Pro dan lain sebagainya, ada tinggal download. Selesai kok belajar di situ. Saya juga belajar dan lain sebagainya, banyak hal yang bisa didapatkan dari situ. Ya harus ngecek Al-Quran gitu ya, dibaca yang benar-benar Al-Qurannya gitu ya. Semoga yang yang masih penasaran gitu bisa dapat hidayah ya, seperti Mas Mario seperti ini. Amin ya. Insya Allah. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Baik. Nah, kalau pesan-pesan untuk ini saudara-saudara kita yang mu'alaf ataupun yang muslim, mau pesan apa kira-kira? Kalian pertahankan dan sebisa mungkin beramal yang terbaik karena agama Islam ini, dan jalankanlah perintah Allah sebisa mungkin. Usahakan jalankanlah perintah Allah, karena yang ditanya itu ada ketaatan kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin jalankan Allah dan Rasulnya, serta sebisa mungkin menjauhi larangannya itu ya. bukan cuma menjauhi larangannya saja, tapi kalau bisa saya sarankan zikir, yang banyak, wirid yang banyak kalau bisa. Wirid yang banyak dan sholat jangan tinggal sebisa mungkin. Masya Allah ya. Dan tidak dipaksa, sesuai dengan kemampuannya juga masing-masing. Dan tadi juga kita sempat sholat bareng ya, Masya Allah. Dan kalau kita zikir sebentar, ini lama banget, Masya Allah zikir. Itu amalan setiap sholat tuh kayak gitu, maksudnya zikirnya lama gitu ya. Ya memang harus, itu kebutuhan kita kok sebenarnya kok. Itu kita yang butuh Allah kok, bukan Allah yang butuh kita. Masya Allah. Semoga dari wirid itu membawa kebaikan ya untuk Mas Mario ya. Dimudahkan selalu langkahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya betul, Allah itu tidak perlu dibela, karena Maha Esa dan Maha segala-galanya, dan Maha segala-galanya tidak perlu dibela. Tapi bukan Allah yang butuh kita kok, yang butuh Allah kok. Kita betul. yang butuh Allah. Betul. Baik, Mas Mario.
Nah, sekarang rencana untuk ke depan ngapain nih? Sekarang kan udah 5 tahun menjadi seorang mualaf gitu ya. Planning ke depannya mau jadi apa? Aku harus lulus kuliah dan setelah itu aku mau dagang. Mau dagang. Aku harus dagang. Ketika dagang saya nanti mau beli rumah nanti. Amin ya Allah. Mau beli rumah, punya rumah aku. Ada rencana mau punya rumah sendiri. Amin. Supaya nggak sama ini Orang tua terus. Semoga Allah mudahkan ya. Insya Allah. Nah, sekarang udah semester berapa? 9, tapi dulu saya nggak kuliah karena corona 1,5 tahun saya nggak kuliah. 3 semester sempat kuliah tapi nggak ikut ujian akhir semester, akhirnya nggak lulus dan 1 tahun saya cuti, nggak ikut kuliah sama sekali, nggak kuliah baik online sekarang maupun tatap muka kan tidak ada belum. Nanti belum tahu rencana kedepannya mau tatap muka atau enggak. Ini udah mulai kuliah lagi, saya udah berjalannya waktu. Insya Allah ya. Berarti sebentar lagi ya udah mau lulus ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan sekali lagi. Di umur sekarang umur 27 tahun ini. Tahun ini 27. 8 Maret 2022. 27 tahun. 27 tahun. Masya Allah. Dan rencana juga katanya mau menikah ya tahun depan ya. Apa? Masih lumayan lama kalau masih lumayan lama ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga segala sesuatunya gitu ya. Nah, sekarang mungkin sebelum kita tutup, ada nggak mungkin nasihat dari Mas Hasan untuk kami nih mengaji cerdas, saya dan tim nih di sini, ada nggak mau pesan apa, mau semangatin kita ibaratnya seperti itu? Silakan. Pesannya, jagalah agama Islam dan sebisa mungkin jangan bermusuhan antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Apalagi sesama mu'alaf, apalagi dan Islam dari lahir lah, pokoknya keseluruhan lah, Islam yang keseluruhan lah. Jangan bermusuhan, karena umat Islam itu dilarang bermusuhan sesama umat Islam. Wajar saja kok ada orang Islam yang jahat kok, karena ya agama itu nggak bisa diukur dari manusia, karena manusia itu punya sifat yang beda-beda. Agama itu diukur dari kitab sucinya untuk keaslian suatu agama, keaslian dan kebenaran suatu agama. Untuk pesan sesama umat Islam terutama khususnya, janganlah berantem, janganlah saling bermusuhan, saling mendukung satu sama yang lain. Karena yang Allah tanya itu adalah jamaah dan persatuan. Yang Allah tanya persatuan dan kesatuan. Oke. Berarti memang harus menjalankan ukhuwah ya. Insya Allah. Persatuan umat Islam gitu ya. Iya, karena kalau tidak menjalankan, nanti orang munafik yang senang nanti. Orang munafik yang memberikan kesempatan untuk mengadu domba, orang-orang munafik terutama suka ngadu domba umat Islam supaya umat Islam jadi berantem dan lain sebagainya. Kalau ada masalah pribadi selesaikanlah baik-baik. Jangan sampai musuhan, jangan sampai berantem sama umat Islam. Dan semoga yang belum beragama Islam dapat hidayah. Amin ya Allah. Amin. Bukan dapat hidayah, mau mengambil hidayah. Amin, amin, iya betul. Karena hidayahnya udah ada ya. Udah ada, tinggal kita mau mengambil atau enggak. Oke. Baik, ada lagi Mas Hasan yang mau disampaikan kira-kira? Cukup itu aja ya. Baik, sahabat mengaji cerdas, mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari kami berdua gitu kan ya. Kalaupun ada yang benar itu datang dari Allah. Kalaupun ada yang keliru itu pasti dari kami berdua. Mohon dimaafkan apabila saya pribadi dan Mas Hasan ya, kalau ada kata-kata yang salah ya, mohon dimaafkan gitu ya. Dengan segala kekurangan yang kami miliki, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua untuk menjalankan Islam secara baik lagi dan lebih semangat lagi, tentunya lebih menguatkan akidah kita bersama insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video ini bagi sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf sekali lagi, minta maaf semaaf-maafnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Hasan ya. Gimana, aus nggak?